Haleluya, puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali untuk program New Life on Air. Kali ini saya mau mengajak saudara-saudara kita bincang-bincang mengenai tekun. Saudara-saudara, siapa yang tidak ingin menjadi orang yang tekun? Kita semua ingin menjadi orang yang tekun, karena kita tahu tidak ada ketekunan yang tidak membuahkan hasil, dan tidak ada prestasi tanpa melibatkan ketekunan. Kalau kita belajar, tekun itu adalah satu karakter, satu sifat yang pantang menyerah, yang sungguh-sungguh, yang tidak berhenti di tengah jalan. Saudara-saudara, di dalam Alkitab Bahasa Indonesia banyak ayat yang menggunakan satu kata tekun atau bertekun, tetapi di bahasa yang lainnya ada berbagai-bagai macam kata yang digunakan untuk menunjukkan ketekunan itu. Konstan atau satu perbuatan yang terus-menerus yang tidak berubah, atau prepare, sesuatu yang persiapan dengan baik, atau patience, sesuatu kesabaran untuk sampai mencapai hasil, dan beberapa kata lain yang digunakan dalam bahasa lain. Nah, saudara-saudara, Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, kata dipakai di sini adalah patience. Tanpa ketekunan tidak ada buah yang baik. Kisah Para Rasul 1 ayat 14, mereka semua bertekun. Nah, di sini dipakai kata continue. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, saudara-saudara, kita tahu betapa Alkitab firman Tuhan menekankan ketekunan dalam doa, ketekunan di dalam menjalani satu pergumulan, ketekunan dalam satu pengajaran, tekun untuk berkumpul bersama-sama, bersekutu. Dan tadi kita baca orang yang menyimpan firman di dalam hatinya, yaitu benih yang jatuh di tanah yang baik itu adalah orang yang mendengarkan firman lalu simpan dalam hati, dan pada waktunya mengeluarkan buah dari firman Tuhan itu hanya di dalam ketekunan. Kalau tidak dalam ketekunan, firman tidak akan berbuah apa-apa dari kehidupan seseorang. Tetapi saudara-saudara, kita semua akan mengalami tantangan untuk menjadi orang yang tekun. Tantangan apa? Musuh apa yang kita hadapi untuk menjadi orang yang tekun? Ada 3 paling tidak musuh yang kita hadapi. Pertama adalah perasaan kecewa. Perasaan kecewa adalah musuh ketekunan. Kenapa? Orang bisa kecewa lalu mundur. Orang kecewa, pahit hati, lalu tidak lagi mau melakukan sesuatu yang baik yang selama ini dilakukan. Nah, iblis sangat senang untuk kita kecewa, karena dari kecewa kita bisa meninggalkan ketekunan, kita bisa putus asa. Kenapa kita bisa kecewa? Karena kita memandang kepada manusia. Kalau kita memandang kepada Allah, kita memandang kepada Yesus, kita tidak akan kecewa. Alasan yang kedua, kenapa kecewa? Kecewa mungkin karena gagal membangun hubungan dengan Tuhan. Seperti Rehabeam dalam 2 Tawarik 12 ayat 14 dikatakan, Rehabeam ia berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Ada orang-orang yang jadi jahat, ada orang-orang yang jadi jatuh dalam dosa karena memang tidak tekun untuk mencari Tuhan. Musuh yang kedua, saudara-saudara, untuk orang menjadi tekun, ingin serba instan. Ingin serba instan adalah musuh ketekunan. Kenapa, saudara-saudara? Orang yang ingin serba instan itu adalah orang yang senang akan proses yang jangka pendek saja. Dia selalu menghindari atau tidak senang akan proses yang jangka panjang. Semua maunya instan, makan mie instan, oke, minum kopi instan, tetapi dalam kehidupan untuk hasil yang maksimal, hasil yang prima, hasil yang baik, hasil yang emas, itu perlu proses, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kalau bangun usaha, orang yang suka yang instan, maunya bangun usaha 1-2 bulan, 1 tahun, jangka pendek, sudah menguntungkan, sudah menghasilkan hasil yang banyak, ya. Dan kalau ikut pertandingan, maunya latihan sedikit saja, lalu langsung menjadi pemenang.
Dan kalau dalam pelayanan, membangun pelayanan apapun bentuknya, dalam waktu yang singkat sudah ada rame, banyak jiwa-jiwa. Contohnya misalnya bangun gereja, maunya dalam waktu singkat, 1, 2, 3, 4 tahun udah harus rame, harus banyak jiwa-jiwa. Lalu menghakimi ya, kadang-kadang kalau gereja itu tidak banyak jiwanya, gerejanya tidak bertumbuh, ada sesuatu yang salah, dan sebagainya, dan sebagainya. Padahal sebenarnya ini adalah ciri-ciri orang yang ingin yang instan. Nah, orang yang ingin yang instan, sifat ini adalah musuh daripada sifat ketekunan. Dan saudara-saudara, tidak ada hasil maksimal, hasil baik yang dicapai tanpa usaha atau proses yang jangka panjang. Cintailah sebuah proses untuk mencapai sebuah hasil. Yang ketiga, musuh dari ketekunan adalah lari dari penderitaan. Berapa banyak orang tidak suka menderita? Benar ya? Tidak ada orang yang senang menanggung penderitaan. Walaupun firman Tuhan mengatakan tidak ada orang percaya yang luput dari penderitaan. Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Orang yang tekun bukan saja memilih yang enak, dan enak. Lihat ketika Petrus masuk penjara, jemaat atau umatnya atau pengikutnya, gerejanya tetap mendoakannya, tetap berdoa. Sampai apa yang terjadi saudara? Sampai malaikat sendiri membebaskan, menuntun Petrus keluar dari penjara. Nah saudara-saudara, ketekunan dalam berdoa menghasilkan sesuatu kuasa yang besar. Jadi Petrus tidak lari dari penderitaan dan umat pun tidak lari dari penderitaan. Orang yang tekun, orang yang mau menanggung penderitaan dan sampai menanti-nantikan Tuhan sendiri akan membela dan mengangkatnya. Ada karakter orang-orang yang memang biasanya menghadapi persoalan maunya yang enak, dan enak. Cari yang senang, bahagia buat dirinya. Tidak lagi fokus kepada apa yang benar dan apa yang seharusnya. Inilah musuh ketekunan. Menghadapi padang gurun, menghadapi kesulitan, keuangan yang sukar, langsung mencari-cari jalan untuk lari dari kesulitan itu, langsung mundur dan pindah-pindah lahan. Baru kehilangan mobil, tapi masih naik sepeda motor. Belum makan nasi dengan garam, tapi sudah mau lari dari kenyataan hidup. Nah saudara-saudara, baru ditipu, belum dibunuh, sudah mau lari dari pikul salib. Saudara-saudara, baru difitnah, baru saja diejek, belum dirajang batu, tapi sudah mau lari dari penderitaan. Inilah musuh ketekunan, karakter yang suka lari dari masalah, lari dari penderitaan, tidak mau menghadapi kehidupan, dan selalu mencari yang enak. Saudara-saudara, dari perbincangan pembahasan ini kiranya kita sedikit diingatkan, bahkan puji Tuhan kalau kita semua mengalami terobosan rohani, bertekad menjadi orang yang tekun dalam doa, tekun dalam menghadapi persoalan, tekun dalam mengerjakan sesuatu dengan tidak jemu-jemu, dengan rutin, dengan walaupun hasilnya belum kelihatan, tekun laksanakan. Ada waktunya kita melihat Tuhan menghargai orang-orang yang tekun. Khususnya bagi teman-teman membangun gereja, tekun menjalaninya. Pada waktunya, ada waktu di mana kita dapat melihat upah yang begitu membahagiakan dari Tuhan kepada orang-orang yang tekun. Ingat saudara-saudara, tantangan ini, 3 musuh untuk menjadi tekun. 3 musuh kepada ketekunan kita. Yang pertama, perasaan kecewa. Jauhkanlah dari rasa kecewa. Yang kedua, ingin serba instan. Janganlah menjadi orang yang apa-apa pengen yang instan, yang mudah. Dan yang ketiga, lari dari penderitaan. Janganlah kita menjadi orang yang dikenal sering lari dari masalah, lari dari penderitaan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan hari-hari ini kami mengajak kita sungguh-sungguh berdoa buat bangsa kita dari keterpurukan menghadapi pandemi COVID-19 dan juga dari bencana-bencana yang terjadi. Kita berdoa buat sahabat-sahabat kita di Nusa Tenggara dan juga di Jawa Timur, di Kota Malang. Tuhan akan menolong mereka dan mari kita nanti akan berdoa bersama-sama untuk mereka. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan memberkati.